Oke, selamat siang. Balik lagi bersama saya Ardan dari channel pelatar.com. Nakal boleh tolol jangan. Di samping saya udah ada Kang Wiyadi, Gotang Wiyadi. Oke. Beliau ini adalah guru saya yang tiap hari bikin resah orang-orang gajian. Gimana kabarnya, Kang? Baik. Ya, beberapa waktu lalu saya lihat di Facebooknya jenengan, di TikToknya dan macam-macam itu kok kerjanya ngecengin orang gajian. Itu kepiye klarifikasinya, Kang? Oke. Jadi kan payung besar gagasannya itu adalah ngomongkan tentang bonus demografi. Artinya problem bangsa ini menurut saya yang paling kentara dan harus cepat dicarikan solusinya itu adalah bonus SDM dalam tanda petik anak-anak mudanya. Anak mudanya ini harus bagaimana? Nah, saya melihat mainstreamnya yang saya ngeri itu yang harusnya anak muda menjadi arus baru dalam peradaban kemakmuran Indonesia, tapi kok naga-naganya saya lihat beberapa tahun ini suplai ke arah yang kritis itu masih sangat kritis. Kurangnya jadi pengusaha. Ya, gitu. saya melihat mainstreamnya itu masih kebanyakan 65% mereka itu harusnya tetap harus menjadi seorang pegawai, orang-orang gajian. Nah, itu yang membuat saya gelisah. Jadi Artinya kalau ini yang terjadi, bangsa ini atas nama bonus demografi tidak akan menghasilkan apa-apa selain kemapanan-kemapanan baru dan ujung pangkalnya atas nama kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Problemnya nggak akan menipis, tapi malah melebar. Jadi kan kita ini banyak sekali anak muda. Saya kan pernah mendengar semacam kutipan bahwa anak muda itu ketika tidak bekerja itu menjadi pengangguran dan menjadi beban sosial. Tapi ketika mereka menjadi produktif itu menjadi bonus demografi seperti yang jenengan sebutkan. Betul. Nah, apakah itu yang kemudian membuat Kang Wiyadi itu tiap hari ngecengin orang-orang gajian gitu? Apa gimana? Bisa iya ya seperti itu ya. Kalau saya hanya seperti ini sih. Ini konteks zamannya lagi pandemi, sehingga jadwal offline berinteraksi sama anak-anak muda itu kan banyak terkurangi saya itu. Nah, sehingga beban lancip yang ada di kepala ini maunya tetap aja kita ngasih sesuatu yang bentuknya adalah otokritik kepada kawan-kawan untuk selalu kembali kepada arus keimanan yang visioner. Jadilah orang-orang yang punya spirit menjadi orang-orang yang punya gagasan besar, tindakan besar, serta mimpi besar. Mau saya seperti itu, karena udah jalan yang lain nggak ada dalam artian berinteraksi offline. Nah, akhirnya ngeceng-ngecengnya ya pakai TikTok, pakai YouTube, pakai Facebook itu. Ngecengin orang gitu. Nah, tapi itu serius loh saya. Itu saya serius dalam artian ini bukan bacaan retoris ya, tapi ini memang realitas dan fakta yang terjadi saat ini seperti itu. Benar. Nah, kalau gini kan, sebelum masa pandemi, sebelum Kang Wiyadi bikin TikTok ngecengin kaum gajian, terkhusus anak muda ya, anak muda yang bekerja menukar waktu dengan upah. Nah, sebenarnya Kang Wiyadi ini sebenarnya melakukan apa sih sebelumnya terhadap membangkitkan giroh semangat anak muda ini dalam konteks kepengusahaan? Oke. Kita kebetulan punya komunitas ya. Nama komunitasnya itu adalah Akademi Entrepreneur Yogyakarta. Nah, ini basicnya ini adalah sukarelawanan, saling bersama-sama bergandengan tangan untuk membuat sebuah mimpi baru, bagaimana menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Kurang lebihnya itu. Prinsip kerjanya adalah ada pepatah, kalau mendorong Gunung Merapi sendirian, insya Allah itu hanya orang-orang gila yang meyakini bahwa Merapi akan bergeser. Tapi kalau jutaan, 170 anak muda se-Indonesia bergandengan tangan mendorong Gunung Merapi, itu kok kayaknya harapan untuk minimal bergeser itu ada. Sama dengan ngomongin kemiskinan di Indonesia, ngomongin 12 juta pengangguran di Indonesia. Kalau
kita sendirian, wah ini kayaknya beban berat, tak ketulungan. Tapi kalau bersama anak-anak muda, bergandengan tangan untuk membuat mimpi baru, kok kayaknya itu seperti kenyataan yang tertunda saja menurut saya. Sehingga itu penting. Nah ini keresahan Kang Wiyadi sendiri kan sebenarnya keresahan terhadap keadaan sosial dalam konteks kemiskinan. Nah, saya mendengar bahwa Kang Wiyadi ini sebelumnya adalah aktivis jalanan yang aktif dalam pemberdayaan atau ikut peduli terhadap kemiskinan yang ada di berbagai sudut kota. Nah, sebenarnya seberapa dekat sih kemiskinan ini terhadap diri Kang Wiyadi sehingga Kang Wiyadi ini sampai sekarang dengan keadaan sudah makmur, kita bisa bilang makmur, ini masih meresahkan terhadap hal-hal yang disebut kemiskinan itu tadi. Jadi begini, ada sebuah syair Arab yang mengatakan seperti ini. Seorang anak Adam dilahirkan dalam keadaan menangis. Orang lain di sekitarnya menyambutnya dengan tertawa bahagia. Maka buatlah di ujung kematianmu, tatkala orang lain di sekitarmu menangisi kepergianmu, hanya engkau sendiri yang bisa tertawa bahagia. Dan orang yang bisa tertawa bahagia di ujung kematian, tatkala sakaratul maut itu terjadi, menurut saya jawabannya hanya satu, yaitu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, menurut saya koridor bermanfaat buat orang lain ini adalah mencari jalan yang paling cepat menuju surga. Itu bagaimana? Nah, itu menurut saya jalan yang paling cepat jawabannya adalah bergabung bersama orang-orang teraniaya, bersama orang-orang pengangguran, bersama kaum papa, nelayan, petani, dan orang-orang pinggiran untuk melakukan sebuah pemberdayaan dan pengorganisiran masyarakat. Karena selain itu, nah menurut saya ada sih surganya, tapi itu jauh dan lama itu. Jadi menurut saya yang paling istimewa adalah itu. Jadi karena spirit itu, makanya toh pun saya saat ini dalam kondisi apapun, tapi tetaplah iman pergerakan atas pro kepada orang-orang kecil, kepada nasib teman-teman yang masih dalam tanda petik kaum mustadafin itu ya nggak pernah mengempes gitu loh. Justru meledak karena udah nggak perlu bantuan orang lain tatkala kita bisa share material, share pengetahuan, share kerja jejaring, itu sudah bisa sendirian. Justru itu yang membuat spirit kita itu meledak-ledak. Nah, kalau saya tarik kesimpulan, sebenarnya Kang Wiyadi ini nggak ngecengin orang-orang kecil yang kemudian menggantungkan hidup pada gajian. Betul. Tapi sebenarnya adalah punya harapan untuk bahwa sebenarnya kalian itu mampu loh dan segala macam. Nah, menurut Kang Wiyadi sendiri sebenarnya akar permasalahan dari kemiskinan ini apakah memang dari struktur atau gimana? Jawabannya begini, kita bisa berdebat ya, tapi idealnya begini, kita ini mau tidak mau, kalau meyakini kemiskinan ini terjadi karena regenerasi dari orang miskin melahirkan orang miskin, itu mungkin bisa ya, tapi juga bisa tidak. Tapi kalau dalam perspektif yang berbeda, agak lebih kritis ya, dalam artian bahwa kemiskinan ini tidak seyogyanya si miskin itu yang bersalah. Dalam tanda petik, mohon dipahami. Mereka etos kerja punya, militansi melawan hidup untuk berdaya luar biasa. Bangun subuh, berangkat jam 7, pulang jam sore. Itu kurang militan apa mereka bekerja? Tapi dia repetisi selama 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, tidak pernah mereka bisa berdaya. Artinya untuk memvonis bahwa kemiskinan ini juga andilnya kemiskinan struktural, itu ada benarnya. Artinya apa? Artinya negara atas mandat konstitusi ada pasal bahwa kaum miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu masih dalam tanda kutip bahasa saya jauh panggang dari api. Artinya apa? Artinya variabel transformasi perubahan di Indonesia atas nama 5 variabel pokok, yaitu partai politik, 2 media massa, 3 elit cendekiawan yang terorganisir, 4 kaum buruh, dan 5 adalah kelompok-kelompok ormas. Ini
kurang lebihnya mainstreamnya itu masih di pergerakan yang elitis. Terus yang kedua, 5 variabel ini untuk kita yakini sebagai variabel yang mampu mendorong gerobak perubahan itu ya jauh panggang dari api. Pertanyaannya sekarang, lantas kalau kita tidak meyakini bahwa 5 variabel ini mampu mendorong gerobak perubahan, terus percaya karo sopo sekarang ini? Nah, kalau nggak menjawab atas nama dirinya sendiri, maka kayaknya mimpi itu akan semakin jauh. Nah, makanya menurut saya hari ini siapapun orang yang tinggal di Indonesia punya iman ketuhanan yang humanis, humanism, yang konteksnya adalah kesolehan sosial, maka satu-satunya jihad yang sangat besar itu adalah jihad membangun peradaban kemakmuran, menipiskan gelombang kemiskinan yang semakin hari semakin luar biasa. Dan yang kedua adalah memberikan mimpi jejaring tindakan bersama-sama bersama kawan-kawan yang masih dalam koridor daya beli rendah ini untuk punya mimpi yang luar biasa. Sepertinya itu, artinya wes lah, debatnya mau kayak apa, min plusnya nilainya itu, tapi kalau ngomongin Indonesia ya ngomongin 5 variabel ini. Dan 5 variabel ini itu udah dari tahun Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde Reformasi Plus. Itu angkanya masih sama. Itu kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah, nelayan tetap miskin, petani tetap miskin, tukang becak tetap banyak. Itu tidak bisa kita sembunyikan. Kalau Kang Wiyadi sendiri pernah miskin nggak? Pernah. Semiskin Dan apa? sangat miskin. Di 2000 sampai di 2006 saya masih numpang di pondok pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Pondok pesantren yang khusus berfokus melakukan pemberdayaan dan kerja-kerja hibrida untuk penanganan korban sosial. Itu konsennya anak-anak jalanan. Dan saya di sana itu hampir 4 sampai 5 tahun. Itu numpang hidup, numpang makan, dan bergumul, bergaul sama kawan-kawan anak jalanan itu hampir 24 jam kali 6 tahun ya. Katanya Kang Wiyadi dulu itu sering ngambilin anak-anak jalanan yang ngamen di jalan terus dibawa pulang dimandiin. Gimana itu ceritanya? Iya. Dari berawal jadi seorang aktivis mahasiswa ya. Pada waktu itu saya masih ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sleman, kemudian ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jogja DIY. Pada waktu itu kita punya program sosial. Nah, program sosial salah satunya itu adalah mendampingi ngajinya anak-anak yang terlantar itu. Tadinya hanya ngajarin baca tulis sama ngaji. Tapi ketika melihat persentase persoalan sesungguhnya itu tidak berada di level karitatif dalam artian akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses-akses yang lain, tapi justru problem dasar dia itu adalah problem dasar kekurangan daya beli, tidak mampunya menghidupi dirinya sendiri untuk ngobrolin tentang sandang pangan dan papan. Buat apa mereka kita kasih pendidikan, katakan akses baca tulis ngitung ngaji, tapi mereka untuk mendiskusikan dengan dirinya sendiri, mau tidur di mana, mau makan apa, mau berpakaian bagor plastik apa kain, itu mereka nggak bisa. Selain menjawab harus berada di perempatan, mereka ngamen. Dengan itu dia hidup, dengan itu dia bisa membeli nasi, membeli kontrakan, membeli baju. Nah, atas dasar itu kemudian akhirnya level intervensi kita ke mereka itu akhirnya kok kayaknya kalau cuman ngatasi level yang edukasi kayaknya nggak mungkin. Nah, mau tidak mau akhirnya harus menyentuh level yang paling dasar, yaitu ngobrolin, ngomongin, dan nyelesain tentang fakta hidup mereka. Kalau tidak ngamen ya nggak bisa hidup. Nah, dari situlah kemudian terlibat banyak di pengorganisiran anak jalanan itu di sisi itu dulu. Nah, kalau Kang Wiyadi sendiri melihat kan kadang-kala banyak juga baik itu aktivis mahasiswa ataupun aktivis-aktivis sosial lainnya yang kemudian ada semacam kayak apa sih namanya itu bakti sosial yang datang sehari habis itu meninggalkan orang miskin. Betul.
Kemudian apakah itu dalam konteks pemberdayaan atau bagaimana Kang Yadi memandang itu? Jadi gini, orang concern terhadap concern terhadap ruang sosial itu pilihannya ada 3 ya menurut saya. Yang pertama adalah concern di wacana. Jadi ini teman-teman yang concernnya itu bergelut dengan terma-terma, dengan perspektif-perspektif, dengan paradigma-paradigma, teori, serta wacana tentang kenapa sampah sosial atas nama produk pembangunan itu tetap terjadi. Jadi dia seminar, diskusi, buat jurnal, nulis, gitu aja doang. Ini yang level yang pertama. Ya. Terus yang kedua itu adalah level yang karitatif. Itu yang seperti Rois bilang. Karitatif karena hanya ngobrolin tentang membantu mereka dalam batas bisa makan per momen, bisa berbaju per momen, satu waktu, betul. Pas lebaran. Ya, bisa pas lebaran, momentum lah ya. Momentum. Nah itu karitatif. Nah menurut saya idealnya adalah yang ketiga, yaitu pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu tidak cuma ngobrolin makan apa, tetapi menjawab juga kamu punya apa, sehingga apa yang kamu miliki itu bisa kamu kuruskan menjadi makanan. Oh tenaga bisa dikaryakan dengan bekerja. Oh bekerja itu bisa bengkel, bisa ngelas, bisa tani, bisa nelayan atau yang lain. Terus jadilah itu penghasilan. Bukan cuma sekedar kamu lapar, ini nasi bungkus, ini makan. Tidak seperti itu. Tapi memang yang ketiga ini lebih berat. Berat karena ngomongin waktunya lebih lama, ngomongin SDM-nya lebih besar, ngomongin pola kerjanya harus berjejaring karena nggak bisa sendirian. Pemberdayaan itu nggak mungkin dilakukan sendirian. Betul. Jadi idealnya memang ya harus ada orang yang konsentrasi ngomongin sampah sosial atas nama pembangunan itu ya. Yang pertama harus bagaimana model-model intervensi terhadap masalah-masalah sosial itu selalu berkembang dengan pendekatan yang lebih sempurna secara teoritis akademik. Yang kedua yang karitatif pasti akan selalu banyak karena ini yang paling tinggi ya volumenya. Karena apa? Karena level yang nomor 2 ini dijas di kitab suci. Artinya mohon maaf, yang muslim itu pasti mengamalkan banyak ini. Siapa orang yang banyak sedekah sama anak yatim, wah jaminan surganya luar biasa. Dan itu udah branded dan ikonik gitu loh di perspektif berpikirnya orang secara fikih ya. Tapi orang-orang yang meyakini bahwa memberdayakan dengan cara satu, membuat lembaga sosial, terus nemenin anak-anak, mengedukasi anak-anak di perempatan jalan, anaknya tukang beca, anaknya anak-anak pinggir kali, ada surganya. Nah itu kayaknya kok masih sedikit orang yang meyakini itu sebagai jalan surga gitu maksudnya. Soalnya kalau ceramah-ceramah di bulan Ramadan ataupun khutbah Jumat itu yang ditekankan adalah memberi makan, betul. Bukan mengajari mereka cari makan. Iya, betul. Dan term definitifnya itu hanya menyebut anak yatim dan piatu, yatim piatu. Padahal orang susah. Nah, padahal sekarang dalam artian sekarang ini yatim piatu itu kan bisa debatable. Dalam artian bukan cuma yang secara biologis kehilangan orang tua, tetapi orang miskin yang kehilangan intervensi negara untuk membantu mereka berdaya itu juga orang yatim piatu. Iya kan? Betul. Karena mereka nggak ada harapan untuk bisa berubah loh itu. Kalau nggak ada intervensi dari lembaga yang berwenang di atasnya. Nah, menurut saya zona abu-abu yang saat ini itu perlu dikampanyekan kepada masyarakat itu adalah kepedulian mereka kepada ruang-ruang sosial, khususnya kepada orang yang sudah memiliki atau menyandang persoalan sosial. Banyak banget kan itu kan, penyandang sosial itu kan. Tetapi term donatur ini loh, dalam perspektif orang membantu itu mbok yo jangan cuma melulu berhenti di yatim miskin, yatim piatu, fakir miskin. Padahal tolong diluasin lagi. Iya. Orang susah banyak macamnya. Karena produk pembangunan kan menghasilkan itu. Betul ya.
kaum marginal atas nama residu ya, sampah pembangunan itu kan banyak banget. Coba Roy sekarang bayangkan pandemi ini aja loh ya, saya ngomongin satu segmen saja. Kemarin kawan-kawan Persatuan Hotel se-Yogyakarta itu berkumpul, kemudian meminta kepada pemerintah Provinsi Yogyakarta yang pada intinya ada 230 hotel itu mengalami mati suri. Pertama ya, 38 itu sudah mati selama pandemi. Terus mereka sudah mem-PHK sebanyak 1.000 lebih karyawan. Itu baru kota. Iya, itu baru kota. Baru Jogja. Coba bayangkan kawan-kawan kita yang tiba-tiba kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan daya hidup dari atas nama keluarganya, terus piye nasib anak-anaknya, istrinya itu. Iya, kalau mereka cuma persoalannya kehilangan gajian atau pendapatan doang, lah sudah ono tanggungan hutang, tanggungan pendidikan, tanggungan orang tuanya sakit. Piye gitu urusan gue. Ini nyata gitu loh. Tapi kalau fikih Islam, kitab suci yang lain mengatakan bahwa orang-orang yang bernasib seperti ini tidak ada dalam cakupan amal kesolehan mereka karena nggak ada surganya, kan ngeri om. Ngeri ya. Orang dermawan ya. Milih kaget. Yatim piatu kan ini tetap nggak ada voltasenya ya, mungkin ada tambahan, tapi kan nggak separah luar biasa jumlahnya pandemi gitu. Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang kita masih banyak butuh diskusi dengan teman-teman. Nah, kemudian ketika pilihan-pilihan hidup atau kita nggak lagi punya pilihan seperti yang kita sebutkan, jenengan sebutkan tadi, apakah dengan memompa anak muda yang orang-orang gajian sebelumnya ini untuk menggaji dirinya sendiri dalam konteks berwirausaha itu bisa menjadi angin segar atau gimana? Pasti ya, jadi gini logikanya. Tinggal di Indonesia itu pilihan untuk survive itu hanya ada 4 menurut saya. Mau tidak mau. Yang pertama pasti jadi pegawai negeri. ASN lah ya, aparatur sipil negara. Menantu idaman. Dulu fenomenal dengan menantu idaman itu, pegawai negeri. Lah yang kedua itu adalah pegawai swasta. Pegawai swasta. Nah yang ketiga itu adalah menjadi bagian dari perusahaan multi internasional. Nah yang keempat adalah memberdayakan diri sendiri, bertarung di pasar, menjadi pedagang, pebisnis, atau dalam tanda petik adalah entrepreneurship. Nah menurut saya pilihan 4 ini, kalau saya bilang ke kawan-kawan semua ya, apakah tiga-tiganya, 3 yang pertama, ASN, pegawai swasta, pegawai internasional, itu bisa menyingkat kemakmuran. Satu yang pertama. Menurut saya, sak banter-banter, sak kuat-kuat, sak banyak-banyaknya kamu digaji sama pegawai negeri, sama negara ya, sama perusahaan, itu berapa? Yang pertama. Terus yang kedua, untuk ngomongin pengangguran, kalau yang terjadi adalah berbondong-bondongnya anak muda yang tetap pada level pilihan hidup untuk menjadi tiga-tiganya ini, lah terus pengangguran yang sudah regenerasi diwariskan dari generasi kita di atas sampai sekarang ini akumulatif itu, mereka bisa mendapatkan harapan pekerjaan dari mana? Kalau elit anak muda yang baru ini tidak menciptakan pekerjaannya sendiri, saya pikir nggak bisa kejawab. Karena angkatan kerja nambah terus, tapi lapangan kerja nggak seimbang. Iya betul. Dan yang keempat menurut saya, ya Allah, mana gitu loh. Kamu jadi anak muda yang katanya anak muda itu isi otaknya luar biasa, isi ototnya, melepuh semua. Spirit perjuangannya edan-edanan kuwi endi? Nek cuman orgasmenya adalah memilih 3 pilihan pekerjaan ini yang kamu akhirnya
itu didikte sama orang lain untuk bekerja, dipaksa dalam struktur skrup perusahaan untuk bekerja, dipaksa untuk memuntahkan otot sama pikiran kamu, itu hitungannya adalah by interval jam. Kamu belum kerja dalam 1 bulan, gajimu di depan itu sudah ditulis. Kok piye logikanya kamu akan jadi orang hibrida gitu loh? Karena ketemu dalan tuh menurut saya itu. Sehingga menurut saya kamu itu tatkala memutuskan dari alam pikiran kamu pengen kerja, memilih ketiga pekerjaan selain entrepreneurship ini, menurut saya situlah kamu itu sudah mengalami kematian dalam bahasa saya ya. Karena kemerdekaan kamu untuk menjadi manusia yang sempurna-sempurnanya, menjadi anak muda yang progresif, yang visioner itu sudah selesai. Mati lah saat itu. Terhambat ya. Terhambat. Kamu Yadi sendiri pernah nggak sih jadi orang gajian? Iyalah. Gimana ceritanya? Saya jujur ya, saya ini produk tahun 2000 kuliah saya. Mainstream berpikir, perspektifnya itu belum serius ini. Dan pada waktu itu keseksian dalam pandangan pekerjaan itu tetap ASN ini yang kamu bilang menantu idaman tadi itu, nggak ada orang yang cari pedagang ya kuliah terus mikirnya itu mau jadi entrepreneurship ini langka sekali pada waktu itu. Nah saya termasuk orang yang tidak bisa melawan arus. Tapi bedanya aku nggak lama artinya 4 tahun saya nebeng di kampus itu, kemudian harus balik berpikirnya itu cepat. Jadi 4 tahun itu saya tobat lah ibaratnya. Jadi dosen? Ya, jadi dosen itu saya tobat. Artinya, wah ini pekerjaan udah tak repetisi selama 5 tahun. Pendapatannya selama 5 tahun tak evaluasi. A, B, C, D, E. Terus kemudian tak renungkan, kalau ini akan saya ulang 5 tahun lagi, maka perolehan saya secara survival itu tak hitung, ya nggak akan jauh beda dengan 5 tahun yang lalu. Lantas, apa bukti bahwa kalau orang bilang ya, kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka ambillah langkah yang berbeda. Artinya dengan pola yang sama tidak pernah mungkin mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau saya jadi orang gajian 5 tahun, polanya kayak gitu dapat rezeki segini, kok mau tak ulang lagi selama tahun-tahun berikutnya? Ya intinya hasil yang kemarin itu menjadi fotokopi. Sama persis. Naik cuma berapa? Ya berapa lah. Itu pun nanti kan dibantu, dikurskan dengan fluktuasi barang yang lain juga, gaji kita naik, tapi juga kebutuhan atas harga yang lain juga naik. Artinya sebetulnya kita ini miskin abadi dengan menciptakan sistem pilihan kepada 3 pilihan hidup yang seperti itu. Kamu sama dengan menciptakan sistem yang menurut saya ya secara visioner untuk bermimpi yang lebih besar dari apa yang kamu kerjakan sebagai seorang pegawai itu nggak bisa. Menjebak diri dalam hal-hal yang gitu ya. Memang pasti akan ada gaji, tapi untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri atau membeli apa dan segala macam itu jadi akhirnya sempit kan ya, kecuali korupsi. Tapi ini loh, tapi ini loh yang aku jadi juga dalam tanda petik bingung melihat anak-anak muda sekarang ini. Saya berpikir fitrahnya manusia itu adalah panggilan untuk bisa melakukan pola hidup itu dengan cara, 1 pasti merdeka, 2 pasti pengen mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Nah yang ketiga ya otomatis lah secara finansial itu gede dapatnya. Mimpi-mimpi anak muda ini kan kalau dibungkus dengan packing seorang gajian kan nggak iso. Karena mimpi itu ada bayarannya kan ya. Benar. Benar itu. Betul ya. Betul itu. Tapi pilihan anak muda itu akhirnya itu betul-betul sangat bertentangan dengan arus yang dia idealkan. Ujung-ujungnya akhirnya, mohon maaf ya,
anak muda itu kecenderungannya mental pendek, nggak berani untuk melawan tantangan yang lebih besar. Terus yang kedua, spirit yang ada dalam ruang batin serta koridor membaca masa depan itu ya spirit yang ngepas gitu, ngepres. Dan yang ketiga, keberanian dia untuk berani menakar dirinya sendiri untuk berkompetisi dengan lingkungan baru, ya lebih luas itu nggak ada. Jadi menurut saya mungkin karena sekolah memberikan basic pendidikan yang hanya asupannya sangat ritualistik dan mekanistik ya, karena tidak pernah mengajari mereka untuk lebih bisa memberontak dalam tanda petik, apa yang seharusnya dia kerjakan dengan zaman ini itu nggak terjawab, sehingga rata-rata kita ini memilih jalan yang paling minimalis. Akhirnya yang terjadi adalah yaitu kembali kepada mainstream lama, menjadi bagian dari sekrup sebuah perusahaan untuk menopang kehidupan dia. Bon, si Ambon mana? Lagi oper bentar, 5 menit udah matiin dulu. Itu biarin aja jalan, nggak mau. Minum dulu kan. Ya. Ini kayak belum, baru setengah. Tapi kok masih aktif ya? Kayak gini masih aktif? Kadang-kadang bikin sendiri. Aku saking susahnya itu karena jarang, kan kalau semua orang kan enak buat nuntut berdua, tapi kan pengen bikin konten tapi nggak ada lawan, jadi aku bikin sendiri. Aku tulis terus ngapalin buat melatih ya, 10 kali lah, habis itu udah mulai lebih lancar. Kalau mau serius sebetulnya ya, membuat sekolah YouTuber itu luar biasa. Aku yang baru buat kayak gitu aja, yang ke rumah untuk belajar itu banyak ya. Aduh, ini loh Kang, bikin studio macam-macam nih Kang, ini aset baru mau tak suruh ngerjain. Ini kan gampang, maksudnya belajar 3 hari juga selesai bukan teknis ya. Cuma memang asupan idenya buat memproduksi ide itu kadang-kadang tidak semua orang teknis itu bisa. Benar. Memang ya, ibaratnya yang concern di kreatifnya itu yang berat. Ya bikin apa lagi nih, bikin film kayak mana nih, macam-macam kan. Yang sebetulnya pasar komersilnya itu kita baru main-main kayak kemarin aja kan, buatin kan, wes tak bayar 500.000, wes 700 ini dananya banyak. Dan saya lihat ya, kalau mau buat konten-konten sampah tapi hanya untuk orientasi popularitas, bertarung sama anak-anak di media, di konten-konten Serupa ya, itu gampangnya minta ampun. iya, makanya aku tak ganti nama malahan, jadi ganti nama Instagramku itu biar lebih luas untuk membuat konten-konten di luar stream kita. Bener itu. Kayaknya memang selama nggak kehilangan bobot dalam 100% kok apa-apa tuh kayak gitu dikerjakan. Karena artinya nyalain aja. Harus jujur, kita ini butuh makan gitu loh. Betul, dan sebenarnya kalau bahasa aku ke anak-anak ini bukan menukar idealis, tapi kita butuh dikenal sebelum orang masuk ke ruang privasi kita dalam bentuk buku yang lebih serius. Benar itu. Aku akhirnya kan terus yos nah aja ngomongin bobot yang punya terus ya nggak bisa takut. Akhirnya kan ngomongin ini, habis ini buku yang kedua nih 365 tindakan muslimah inspiratif. Coba itu hanya ngomongin paragraf bukunya. Habis itu Bungsai. udah bisa nyala belum? Oke. Udah. Nah Kang, Siap. Yoi. terus itu kan
banyak orang yang akhirnya atau anak muda, mungkin saya sendiri, takut untuk menjadi entrepreneur karena kayak itu kayak susah banget, nggak ada harganya kalau baru mulai. Nah Kang Mary sendiri waktu pertama kali mulai apa dibantu dengan modal sosial, perkenalan dengan lain, apa jatuh miskin juga? Enggak gini. Ini kalian harus dengar ini ya. Jadi ada pepatah mengatakan, siapa orang yang mengelola perut bumi, dia yang menentukan wajah atasnya. Saya ulang. Siapa orang yang mengolah perut bumi, dia yang menentukan wajah atasnya. Kita lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari level kabupaten, provinsi, sama pusat. Coba kalian lihat, siapakah yang menentukan wajah ekonomi, sosial, politik, budaya di Indonesia itu? Semua yang menentukan wajah atas Indonesia adalah orang-orang yang mengelola perut bumi. Orang mengelola perut bumi itu bukan karyawan, bukan buruh, bukan orang-orang gajian, tapi orang-orang yang bergerak dalam bidang entrepreneurship. Saya tanya sekarang, Prabowo sama Sandiaga Uno tahun kemarin nyalonin presiden itu karena isi otaknya apa isi dompetnya? Abu Rizal Bakri bisa 10 tahun mengendalikan Golkar itu karena isi otaknya apa isi dompetnya? Haritanu bisa membuat Perindo itu isi otaknya apa isi dompetnya? Ayo, buat topik kabeh, ayo coba yang mana? Semua ditentukan oleh siapa yang mengelola perut bumi. Jadi kalau kamu sekarang ini ya tidak bermimpi menjadi orang-orang yang bergerak dalam ruang entrepreneurship, maka sampai kapanpun hidupmu tidak akan pernah punya mimpi bisa menentukan wajah atas Indonesia. Itu yang pertama, catatan saya. Terus yang kedua, ada teks hadis kalau saya artikan dengan letterluck itu seperti ini. Konseptual. Jika ada di antara kamu masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian mengikatnya dan memanggulnya ke atas pundak, lalu dijualnya ke pasar, hal itu sebaik-baik tindakan kamu daripada engkau menjadi seorang peminta-minta. Dalam tanda petik, ya, secara konseptual, anak muda yang ngeteng ijazah untuk melamar pekerjaan itu tidak juga jauh dari makna hadis yang barusan saya setir. Artinya apa? Yang saya nukil itu di dalamnya adalah include orang yang ngosak asik ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Itu juga menjadi seorang peminta-minta. Intinya menurut saya lebih terhormat orang yang masuk ke hutan, mengikatkan kayu bakar dan memanggulnya ke pundak untuk bertarung ke pasar demi survive keluarganya dengan menjual kayu bakar, itu masih lebih terhormat ketimbang kamu menjadi bagian dari pekerjaan orang lain sehingga kamu dapat gaji dalam 1 bulannya. Itu alasan saya yang kedua. Alasan saya yang ketiga, menurut saya sekarang ini untuk menjadi orang soleh, jihad yang paling besar itu adalah jihad ekonomi. Karena problem yang sangat besar bangsa ini itu adalah problem kemiskinan. Artinya apa? Kalau kamu menjadi bagian dari solusi atas problem bangsa ini, yaitu kamu bisa menghadirkan sebuah sentra ekonomi yang akhirnya tetangga kamu, teman kamu, dan orang di sekitarmu bisa bergabung dengan kamu untuk mendapatkan semacam penghasilan dari gaji yang diterima. Itu menurut saya kamu adalah pahlawan-pahlawan kecil untuk negeri ini. Intinya itu kalau saya. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak menjadi itu, tapi kayak saya dulu mencoba menjadi pegawai dulu, kemudian kamu tobat terus jadi seorang entrepreneur, itu
kamu tersesat kecil menurut saya. Karena menurut saya saat ini seperti ini, menurut saya saat ini. Kalau dulu zaman saya, zaman itu tidak bisa digogohi, wacananya itu nggak bisa kita ambil dari awal. Dulu sekarang loh, kamu ini mau jadi apa, mau berpendapatan berapa, mau mengerjakan apa, itu bisa kamu pelajari dalam saat ini juga. Kamu nggak butuh sekolah dulu 5 tahun untuk dapat skill, kapasitas, atau kepiawaian apa. Tapi kamu cukup punya HP, kamu punya pulsa, kamu ada data, atau kamu nebeng di sebuah kafe, kamu belajar. Itu mediumnya udah sangat banyak. Lalu terus apa yang jadi persoalan kamu? Kamu tidak memilih jalan yang sangat liberatif itu, jalan yang visioner itu. Tapi yang kamu tempuh justru sebaliknya adalah jalan orang-orang tersesat dan jalan orang-orang yang kalah, yang tidak pernah bisa menentukan kedaulatan keluargamu karena kamu kirenya abadi. Dalam artian kamu udah tahu nih, kakekmu nasibnya hanya 1,5 juta tiap bulan, orang tuamu hanya 2,500.000 tiap bulan. Lah kamu sendiri, kamu terusin pola kerja seperti itu. Nah besok anak-anakmu kamu warisin pola kerja yang kayak gitu. Waduh, punya raidan ini menurut saya. Jadi menurut saya di hari ini anak muda yang tidak punya basic arus balik kesadaran untuk menjadi orang-orang besar, itu adalah anak-anak muda yang tersesat. Orang besar itu sederhana. Orang besar adalah orang yang mampu mengajak orang lain untuk terinspirasi, untuk memberontak, untuk berubah, untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang besar. Itu adalah orang besar. Bukan orang yang punya rumah tingkat 5, bukan orang yang punya mobil berderak di parkirannya, bukan. Orang besar adalah orang yang mampu mengajak orang lain untuk berubah atau memberontak. Itu orang besar. Lah kami jadi pegawai, kue piye? Nek arep ngajari orang lain itu memberontak, kue piye? Memberontak dirimu sendiri aja, keremu, miskinmu, daya beli rendahmu, kamu ngatasi aja susah. Aku pikir itu nggak masuk di akal ini. Sosok pemberdayaan padahal dirinya aja nggak berdaya. Nggak berdaya. Menurut saya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Aduh, berasa di kelas Repot motivasi ya. Oh ya kan, aku mau tanya dulu kan, Kang Yadi sempat bilang bahwa ketika masih menjadi dosen di salah satu universitas Jogja, Kang Yadi itu kalau parkir motornya itu selalu di situ dan nggak mau diganti di tempat parkir yang sama. Jadi gini, ini ada prosesnya seperti ini. Semenjak saya memutuskan jadi pegawai dan berperilaku ritualistiknya hidup itu jadi pegawai, kamu bisa bayangkan kan? Bangun jam 5, katakan dah, istirahat sebentar, jam 7 udah harus starter motor, bawa tas, datang ke institusi, sebuah lembaga ekonomi. Selain parkiran, kamu punya kekuasaan apa coba? Selain didikte, diperintah, diinstruksikan oleh atasan kamu. Selain parkiran, beda. Jadi saya itu semenjak jadi seorang pegawai, kemerdekaan yang saya miliki itu tinggal memarkir motor di sebuah lembaga ekonomi. Kalau di situ ada orang lain memarkir duluan, tak singkirin, aku bisa. Tapi lek nang perusahaan, ayo kowe. Kebijakan. Ono bosmu, ayo markir nang situasi yang kamu inginin, bisa apa kamu mbok singkirin gitu? Nggak bisa. Jadi karena sampai terngiang-ngiang seperti itu, ya Allah, parkir motor itu udah kemewahan luar biasa. Bisa di situ, terus seakan-akan ini kekuasaan kita gitu loh. Dan ujung pangkalnya sampai suatu saat perubahan saya itu saya mulai dari parkiran. Sehingga saya pernah itu mengumpulkan air kencing di botol aqua, saya taruh di tas kresek, saya bawa pakai motor. Setiap hari itu saya tuang ke situ. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya sesegera mungkin untuk tidak memarkir motor ini ke sini, ya Allah. Ya Allah, itu sering gitu. Sebagai penyemangat bahwa ada mimpi baru yang saya harus menstop proses ini.
Dan akhirnya dari parkiran itu mimpi baru saya itu terwujud ya sampai hari inilah ya. Ya alhamdulillah walaupun tidak besar tapi dari 2008 sampai sekarang ini saya on fire itu di jalan entrepreneurship bersama kawan-kawan yang lain, menghidupi sebuah peluang, menjalankan sebuah roda unit usaha, dan ya mati-matian bertarung di pasar, kalau dalam bahasa anak-anak kalian di pasar brutal kali ya. Karena kita sekarang ini ya harus mau nggak mau harus diakui, artinya siapapun orang memulai untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha itu memang beratnya itu bukan di modal, enggak, beratnya itu di konsekuensi komitmen atas pilihan kita. Apa artinya? Artinya kamu kalau cuma nyontoh kayak saya nggak ada istimewanya. Jadi pengusaha karena kepepet apa? Kepepet butuh. Jadi pegawai 5 tahun nggak cukup untuk menghidupi susu, kontrakan, beli mobil, beli rumah untuk anak sama istri, kemudian cari langkah lain, jadilah seorang pedagang. Itu nggak istimewa. Yang istimewa itu adalah karena kamu menjadi seorang pengusaha, karena kamu pengen menjadi orang yang paling soleh se-Indonesia, menjadi orang yang paling bisa bermanfaat buat orang lain, menjadi orang yang paling sangat bisa berkontribusi atas negeri ini. Secara ideologis kamu sadar, terus kamu bangkitkan keperlawanan kamu itu untuk jadi seorang pengusaha. Oh, itu kamu keren. Tapi jadi pengusaha karena kepepet, karena nggak ada pilihan yang lain, karena bla 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 bla, selain pasal ideologis yang saya bilang tadi itu rano keren nih. Kepepet tok. Kalau ada yang lain nggak bakal itu. Nah, kalau nggak bakal itu. Tapi kalau kamu sadar dari sekarang, semenjak dalam alam akademik, kamu udah memutuskan, Masya Allah, kamu berjanji pada dirimu sendiri, wahai negeriku, tolong tunggu karyaku, bahwa besok 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, sebagian orang yang punya pegawai, yang punya karyawan lebih dari 1.000 orang, itu adalah salah satunya adalah aku. Wah, itu keren kamu. Karena apa? Karena dari awal mindset berpikir kamu itu udah luar biasa. Itu menurut saya. Tapi sayangnya rata-rata pengusaha di Indonesia itu dilahirkan tidak dalam koridor itu, tapi dari koridor kepepet, dari gak ada pilihan yang lain, daripada nganggur, daripada seperti itu. Itu repotnya. Bukan pilihan utama. Sedangkan kalau kita berkiblat kepada negara-negara yang maju, semisal Singapura, semisal Jepang, semisal Amerika, semisal Cina, coba kita berpikir, apa yang menyebabkan negara-negara ini menjadi adidaya secara ekonomi? Karena jumlah entrepreneurship-nya itu melebihi 23%. Oh iya, nggak ada pengangguran. Semua mereka ngimpor SDM-nya. Kalau ya negara-negara berkembang ini yang jadi supplier jadi tukang SDM-nya, kuli-kulinya. Jadi Kang Yadi tadi kan bilang bahwa pengusaha itu sebenarnya bukan modal yang paling utama. Nah, saya ingin tanya, usaha pertama Kang Yadi setelah memutuskan untuk keluar dari pegawai itu apa sih? Kemudian respon keluarga, istri, kemudian orang tua dan lain-lain itu seperti apa? Nah, kamu tanyakan responnya, nangis semua. Ibu mertua saya sama bapak mertua saya dari Malang, setelah saya telepon bahwa saya mau keluar dari dosen, datang ke Jogja. Semua diplomasi antipati lah. Orang tua saya dari Banyuwangi datang. Waduh, nangis-nangis lah. Istri sama. Nah ini ujian seorang calon entrepreneur itu sebetulnya bukan ujian duit ya, itu ujian mental. Ujian mental sama komitmen berpikir kamu itu.
Dulu kalau saya ditangisi istri, ditangisi mertua, dikritisi sama bapak sendiri, Jod, kamu mau kerja opo? Mau dodol opo? Mau usaha opo? Engko yo lek mlaku. Apa ya bisa jalan? Terus enggak bisa jalan, terus kamu bangkrut, terus gimana anak istrimu? Aduh, pusing kepala saya. Ujian, makanya prasyarat pengusaha besar yang pertama menurut saya itu bukan duwe modal, tapi duwe mental menurut saya pertama itu. Punya mental yang pertama. Nah terus yang kedua, kalau udah punya mental yang dia milikin itu adalah spirit pilihan, memutuskan bahwa menjual air, berdagang buku, menjadi seorang penulis, menjadi seorang konten kreator atau yang lain itu ngena gitu loh, ke hatinya itu mengena itu dalam artian begini, bukan formalis, bukan simbolik, sama bukan formalisme doang kamu yolah tak jadi pegawai, yolah tak bisnis, yolah tak jualan air, yolah tak buka laundry, bukan begitu, tapi membuat kamu mendidih dalam artian keterpanggilan kamu ke situ itu besarnya minta ampun. Akhirnya darah, juang, keringat, pikiran itu akumulasinya besar gitu. Nah baru yang ketiga itu skill, keterampilan lah. Nah yang keempat itu relasi. Yang kelima kepercayaan pasar. Yang keenam, 7, 8 sesuatu, 20-nya itu modal duit. Karena apa? Karena akhirnya yang saya kerjakan dari pertanyaan kamu, lantas apa yang saya bisniskan pertama itu sebelum punya duit, iku kok dadi makelar saya ini. Jadi kebetulan ada temen minta dijualkan rumah, saya bantu jualkan. Pada waktu itu saya hanya nebeng dagangan artinya. Karena teman tidak kreatif cara jualnya, saya punya komponen kreatifnya. Dengan cara apa? Kalau teman hanya ngiklan di KR sama di Tribun, saya punya cara berbeda. Saya tulis di kertas HVS, terus saya fotokopi, saya tempel di semua penjuru Yogyakarta itu. Akhirnya saya closing. Dari dagangan disuruh menjualkan 450 juta, saya bisa menjual 525 juta. Dari dosen cuma dapat gaji 2.750.000, bekerja jadi broker properti, menjual satu transaksi langsung dapat keuntungan 75 juta. Itu udah setahun dosen. Lebih ya. Wah. 3 tahun itu. 3 tahun dosen. Seperti itu. Makanya kalau kamu jadi seorang pegawai, nggak ada keajaiban. Selain bentuknya lain ya. Kalau ngomongin material nggak ada keajaiban deh. Tapi kalau ngomongin kesehatan, rezeki-rezeki yang lain, teman yang baik, itu mungkin bisa banyak. Tapi kalau ngomongin keajaiban material, jadi pegawai itu nggak ada. Pengusaha dua-duanya dapat keajaiban material dan non material. Teman banyak, teman baik, wah luar biasa. Nah itu Kang Wiyadi kan pada saat memilih bisnis itu kan belum pasti. Kalau sekarang kan udah kelihatan hasilnya. Tapi kayak misalkan pengen bisnis nah itu kalau misalkan Kang Wiyadi yang sebelumnya pegawai, kan bisa aja ketika bisnis ini gagal kembali ke menjadi pegawai. Nah apa yang Kang Wiyadi lakukan sehingga kemungkinan untuk kembali menjadi pegawai itu hampir mustahil? Dan itu terjadi. Saya ingat betul saya 6 bulan meniti usaha setelah dapat keuntungan yang rumah itu, ternyata hanya sekali itu. Yang lainnya modal yang saya tanam, katakan jualan A, jualan B bangkrut, tutup, nggak laku, macet, dihutang, problemnya. Sampai akhirnya di ujung 6 bulan itu habis. Modal itu habis, yang dapat itu. Akhirnya, persis yang kayak kamu bilang itu, yang muncul kemudian, saya ngomong ke istriku itu, waduh gak kuat aku, usah aku mau kembali dosen lagi. Seperti itu. Nah ingat ya, saya masih ingat saya. Dia habis jam 1 malam itu, istri sholat tahajud, aku gak melu sholat tahajud. Istri selesai, aku ngomong, karena stres saya itu.
Dijawab sama istri saya begini pada waktu itu. Itu saya tulis di buku saya yang Ayah Revolusioner itu. Ya, ayah ini kan hanya capek keliling nyales jualan alat listrik, jualan kerupuk, jualan terasi, jualan bunga. Pontang-panting berganti dagangan tidak laku. Capeknya itu hanya capek tenaga. Tapi kamu harus ingat ya, anakmu lahir 3 orang ini, aku melahirkannya itu bertaruh nyawa. Bukan cuman kesakitan fisik, tapi tekanan psikologis dan macam-macam. Aku tanggung itu aja aku kuat. Kalau aku nggak kuat, nggak bakal lahir anakmu 3 orang itu. Sedangkan ayah cuma kerja kayak gitu yang capek fisik, itu pun bisa leren, bisa tidur dulu, bisa istirahat dulu gitu aja. Ayah udah nyerah. Kepala aku kayak tempelan gitu ya. Tak pikir-pikir, iya. Seberapa gitu loh, sakitku itu seberapa? Cuman, ya Allah, nawarin orang, terus ditolak. Ngutangin orang, terus ditipu. Apa sakitnya itu apa? Wah, omongan istri ini kayak nyaduk kepalaku. Waduh, melebihi dosisnya racun. Aku jadi harus balik pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu, terus kata istriku yang kedua, katanya yang kedua itu, terus ya, nek sampean tak bilang, selama yang sampean kerjakan itu tidak pernah mempersulit ayah untuk masuk ke surga dan menjauhkan ayah dari perilaku masuk ke neraka. Apa yang membuat harus kembali? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, udah kamu buktikan kemarin itu pernah dapat keuntungan sebesar itu. Apa masih ada pekerjaan yang ikut orang itu yang bisa menjawab, mengulang pendapatan ayah yang sekali transaksi itu 75 juta. Nah, 3 komponen itu yang membuat saya akhirnya tidak pernah lagi, walaupun kena persoalan apa saja, nggak pernah kembali melirik untuk kembali ke jalan yang lama, menjadi bagian dari sekrup perusahaan dan kerja sama orang lain. Tapi ya, kamu benar, ada. Saya 6 bulan tidak kuat saya. Nah, berarti pendidikan terakhir Kang Gadi S2 atau S3? S2. Nah, itu S2 itu kan kalau mau cari pekerjaan itu lebih mudah dibandingkan S1 waktu itu harusnya ya. Ya, betul. Nah, kemudian apa yang akhirnya Kang Gadi lakukan dengan segudang tanda bahwa pernah berpendidikan itu? Apakah hanya disimpan saja atau dibiarkan begitu? Nah, begini. Tetap berbeda ya. Orang yang pernah kuliah dan mengajar orang lain dalam perspektif pengetahuan, itu berbedanya begini. Yang saya rasakan dulu, tatkala saya sudah setahun lebih, setahun setengah lah, merintis usaha, itu artinya saya senang menceritakan apa yang saya kerjakan, atas mulai dari berpikir jadi pengusaha, terus memulai berani pula ini, terus dengan cara menjual seperti ini, terus dapat keuntungan seperti ini, itu aku share ke orang lain. Dulu itu hanya menjadi semacam kayak kesenangan gitu. Senang yang biasa gitu. Saya nggak menyadari ternyata kalau orang mengerjakan apa yang dia usahakan kepada orang lain, terus berulang-ulang dibilang sama orang lain, itu ternyata mempercepat sebuah pertumbuhan usaha. Itu saya nyadarinya itu baru 2-3 tahun kemudian. Artinya apa? Setelah saya ngomong sama orang, ini kan saya haus. Wah, kok ceritanya kayak gitu terus sih? Akhirnya saya belajar. Dan apa yang saya kerjain itu akhirnya dipelajari oleh orang lain. Nah, akhirnya apa yang saya kerjain itu selalu saya pengen sempurnakan. Secara pengetahuan saya sempurnakan, secara praktik operasional administrasi itu saya sempurnakan. Nah, itu yang tidak saya sadari dari awal, ternyata 2 hal itu justru mempercepat usaha saya itu meraksasa.
Nah itu perbedaannya yang sangat signifikan. Saya pernah dalam koridor akademik sampai S2 itu adalah cara berpikir yang laboratoris. Jadi apa yang saya kerjakan itu langsung menjadi lab untuk orang lain kalau orang lain itu ingin mengerjakan yang sama. Itu yang saya rasakan pertama itu. Nah terus yang kedua, saya selalu terobsesi untuk mengajak orang lain untuk punya giroh di situ. Bahkan kalau perlu dari sekarang, dari kamu masih kuliah, hentikan untuk bermimpi menjadi orang-orang kajian. Itu dari dulu itu, Mang. Nah, yang ketiga yang selalu terdorong sampai saat ini itu adalah membuat persekutuan bersama dalam satu jaringan yang besar untuk mengorganisir basis kelompok-kelompok kelas ekonomi berdaya beli agak mapan ini untuk bersinergi bareng membuat satu gerakan yang lebih berdampak secara luar biasa kepada masyarakat. Jadi itu dulu mungkin kalau saya dulu nggak kuliah sampai S2 mungkin nggak bisa. Dan yang terakhir kita punya lembaga namanya bukan sekolah ya, pesantren entrepreneur. Ya ini di gedung ini ya. Ini ada 3 santri, si Dono Wahid sama Utami itu adalah santri Citami. Itu generasi keberapa kan? Ini kalau yang 3 orang ini itu keterlibatannya dari proses gagasan sampai melaksanakan. Tapi kalau angkatan berapa? 7 ya, Angkatan 7. Itu jadi ya walaupun sangat sederhana ya dalam artian yang mau belajar entrepreneur datang ini 3 sampai 7 hari belajar bareng, praktek bareng, Dimarah-marahi, simulasi seperti itulah, pokok-pokokin gitulah, bodoh-bodohin gitulah, belajar bareng terus simulasi di lapangan, mapan, teruji dalam artian sudah bisa pernah mendapatkan penghasilan seberapa yang jadi minimal kita baru boleh keluar. Jadi outputnya itu ya, datang keres, setidaknya keluar Ya, bisa cari makan betul. sendiri. Datang tidak boleh bawa uang, pulang harus bawa uang. Minimal itu. Iya, betul. Dan kalau enggak kita hukum. Challenge-nya luar biasa pilihannya. Bisa kita drop dari Kebumen, terus pulang harus jalan kaki tanpa uang, pulang harus bawa uang. Di drop di Malioboro tanpa apa-apa, ditinggal gitu aja. Kamu dengan modal otot sama nyawa yang nempel sama kamu, pokoknya kamu harus bisa makan. Akhirnya harus pulang ke pondok dapat uang walaupun 20.000, 50.000. Itu ya udah kita kerjakan. Nah, kalau saya mengamati kan beberapa tipikal pengusaha yang saya temui ada yang memang mengandalkan skill kemudian menggunakan otot sedikit. Nah, kalau saya lihat Kang Wiyadi ini memusatkan berjuangnya itu dengan sekuat tenaga otot, skill itu nomor kesekian atau gimana? Saya pernah nulis itu begini. Pengusaha besar itu dilahirkan dari akademik 1%. Sisanya itu otot dan otak. Dan kalau boleh dibilang ekstrim, 1%-nya modal, 99%-nya itu otak dan otot. Maksud saya begini, di zaman saat ini, ya Allah, gila menurut saya. Orang walaupun punya uang triliunan, miliaran, memang dia bisa memulai usaha. Tapi apakah menjamin usahanya itu jalan, hidup, kemudian meraksasa? Atau jalan terus mati? Itu belum tentu dengan orang yang tidak punya uang. Tapi justru banyak orang yang tidak punya uang menjalankan usaha itu langsung bisa hidup dan langsung bisa meraksasa. Karena apa? Karena ternyata saat ini yang dinamakan orang bergelut dengan pasar, justru pasar yang
besar itu adalah pasar yang kita kelihatan itu loh. Paham maksud saya? Iya. Karena pasarnya adalah di dunia maya Yang kita nggak tahu. yang kita nggak tahu. Goib ini loh. Tapi duitnya nyata. Tapi duitnya nyata. Dan itu triliunan di situ. Coba bandingkan ya. Nih. Coba, ini kalau saya nih. Sebagai generasi pengusaha lama. Kalau saya tetap mempertahankan pola kerja jadi pengusaha dalam artian membuat kolam renang, harus beli tanahnya dulu untuk selebar kolam yang ideal itu 1.500 meter. Itu udah butuh modal 3 miliar. Untuk bangun kolamnya butuh 1 miliar. Butuh support manajemen macam-macam 50 juta lah anggaplah. Jadi untuk membuat kolam renang yang kayak saya buat itu minimal kamu harus punya modal di awal 5M. Terus saya sekarang hanya punya isi konten ini. Aku bisa buat nih. Kayaknya bagaimana kalau anak muda itu memulai sebuah perubahan, memprogramnya kayak apa nih? Aku bisa nulis. Terus aku buatlah namanya, kalau pendekatan anak-anak sekarang namanya sukses planner. Ini hanya pakai pendekatan UMI. Aku ini sopo terus arep ngopo, kan? Terus saya tulis. Kemudian ada temen, terus kan tulisan kamu tak belinya. Atau kita kerjasama, aku yang kasih modal, terus kita terbitkan. Nanti hasilnya itu kita bagi berdua. Ternyata aku hanya modal isi otak. Bagi-bagiannya sama yang punya duit, sama punya sistem untuk menjual itu taruhan. Setengah-setengah. Yang terjadi kemudian proyek ini itu menghasilkan biaya produksi di 35.000. Kita jual di angka 150.000, ada 3 kelipatan keuntungan. Modal 40 juta itu bisa mendapatkan keuntungan 100.000 kali 2.000 minimal 200 juta. Yang itu berasal dari isi kepala. Iya, isi kepala. Bukan jualan tanah. Bukan jualan. Iya kan, bukan jualan properti, tapi jualan isi kepala. Iya. Coba aku bayangkan sekarang ini kalau kamu dari mahasiswa ya, coba kamu lihat tuh buku-buku populer anak-anak remaja itu, masya Allah isinya itu. Kamu membuat satu malam selesai. Aku tadi di awal udah kasih contoh ini. Sekarang buku yang lagi aku kerjakan itu judulnya ya 365 tindakan inspiratif seorang muslimah. Kapan terbit kan? Februari harus terbit. Karena proyek ini udah habis kan, udah laku semua kan. Jadi harus terbit buku itu. Karena sistem kita nggak boleh nganggur. Kan kita gaji pegawai. Ada advertiser, ada konten kreatif, ada admin. Ini harus kerja. Buku itu harus terbit. Buku ini aku buat itu hanya 3 hari 3 malam. Selesai. Tindakan yang sepele-sepele itu. Terus kita kemarin tes pasar yang sudah pre-order itu sudah sekitar 250 orang yang pre-order buku itu. Itu belum kita medsoskan, baru pakai reseller. Judul buku kita lempar, konten beberapa kita cuplikkan, itu udah ada 250 yang pre-order dari reseller. Buku yang idealis saya buat hampir 3 bulan lebih atau sampai mungkin 6 bulan. Ayah Revolusioner itu sampai sekarang kita produk hampir 1.000. Itu mungkin masih di penjualan mungkin masih sekitaran 600-an, masih ada sisa 400 buku. Dan nilai keuntungannya, jauh om. Ayah Revolusioner itu kita produk 25.000, kita jual 60.000. Abote jual. Jadi kadang-kadang konten atau dalam konteks ini buku yang sederhana tidak menuntut isi otak yang berlebih. Justru yang sederhana pun itu justru keuntungannya besar. Asal relate dengan kehidupan. Match dengan pasar. Bukan match ya, diterima oleh pasar. Dan itu salah satu prasyaratnya itu buku-buku ringan yang sekali baca langsung sesep gitu, langsung bisa jadi vitaminnya otak. Tidak butuh ada latar belakang teorinya apa, praktik, enggak butuh itu. Jadi butuh praktis. Jadi menurut saya, nah itu bagian dari kerja kreatif dalam bidang penulisan.
Dan bidang kreatif yang lain kan banyak banget kok. Video, Betul. macam-macam. Bisa video, bisa kuliner, bisa banyak ya. Masing-masing bidang ada ruang itu. Nah, dengan adanya peluang seperti itu, kalau anak muda masih alasan nggak punya modal, apa tanggapan Kang Wiyadi? Anggapan saya ya tolol kuadrat pangkat itu likur. Menurut saya bukan melecehkan ya, tapi dengan dengan perspektif, argumen, serta paradigma apa lagi kita harus bicara gitu loh. Itu kan udah sampai tataran yang paling terus yang paling bawah gitu loh. Wes ngomongin teks hadis sudah, ngomongin paradigma berpikir sudah, ngomongin tentang siapa orang yang mengelola sudah, dunia bahkan ini kan, mengelola dunia sudah, lah terus apa meneh, penghasilan sudah, kamu tetap aja nggak terpersuasi, nggak terprovokasi, nggak terpropaganda atas mainstream ini. Saya terus apa selain kamu tolol kuadrat banget itu likur, apalagi menurut saya itu, menurut saya. Ya, begitu ya. Ya, ini obrolan kita udah cukup panjang. Terima kasih Kang. Dan ini adalah salah satu produk terbarunya Kang Wiyadi yang disusul dengan produk-produk lain yang kurang apa isinya nih Kang? Kurang lebihnya adalah persiapan anak muda untuk mendesain dia untuk berubah. Itu polanya piye? Memulai start, tengah, closingnya itu bagaimana? Biar terukur, terupdate dan betul-betul di 365 hari kemudian itu ada finalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara kerangka prakteknya. Itu ini sebagai panduannya. Jadi ini semacam peta yang tapi harus diisi oleh oleh orang yang pengen user ya, yang pengen. Berarti sangat personal kan? Iya betul, sangat personal sekali. Oke, terima kasih Kang Wiyadi. Sama-sama Roe sudah mau datang ke Guru markas saya. kita. Siap. Guru makar. Makar ya dalam konteks yang baik, bahwa hidup ini harus memberontak. Kalau jiwa perlawanan itu sudah nggak ada, maka mending beli kafan terus bungkus dirimu dengan kain kafan. Cocok. Lost doll gas pokoknya. Tahu itu melawan atau miskin. ini dijual nggak? Dijual. Oh, dijual. Jual. Ini semua produknya Produk dijual. jual. Ini juga dijual, tapi dijualnya di toko-toko terdekat. Kita nggak ada sponsor. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam pas. Iya nih. Sejam, nggak kerasa kan? Nggak terasa, karena berdua.